Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Sains Data 2023D untuk mata kuliah kecerdasan artificial intelligence. Di sini kami akan menjelaskan pemaparan progres dari proyek kami dengan judul klasifikasi status kelangsungan hidup pasien sirosis hati menggunakan model KNN, random forest, dan decision tree. Langsung saja, yang pertama ada analisis dataset. Dataset ini kami ambil dari Kaggle. Dataset ini memuat 418 baris dengan 20 kolom. Kolom di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada fitur numerikal yang berisi angka, serta fitur kategorial yang berisi um, string ataupun kategori seperti yes or no. Selanjutnya ada statistik untuk setiap kolom yang numerikal. Di sini statistik menunjukkan bagaimana distribusi data dalam setiap fiturnya, yaitu di sini ada beberapa, yaitu seperti NDACE, age, bilirubin, kolesterol, albumin, dan lain sebagainya. Di sini bisa terlihat bagaimana rata-rata, lalu eh, nilainya dimulai dari rentang berapa hingga berapa. Yang selanjutnya ada visualisasi. Di sini kami menggunakan visualisasi histogram. Di sini dari visualisasi ini menunjukkan bahwa fitur age, albumin, dan triglycerides tampak memiliki distribusi yang mendekati normal. Lalu untuk fitur yang lain seperti fitur bilirubin, alpos, dan kolesterol menunjukkan distribusi yang condong ke kanan atau positif risiko dengan sebagian besar nilai yang terkonsentrasi pada rentang rendah. Selanjutnya, kami juga melakukan pengecekan outliers. Di sini kami melakukan pengecekan outliers dengan melakukan visualisasi menggunakan box plot. Dapat dilihat dalam visualisasinya terdapat beberapa fitur yang memiliki cukup banyak outlier seperti kolesterol, AFPOTS, dan lain sebagainya. Melalui hasil analisis pertama kami memutuskan untuk melakukan beberapa pre-processing, ya, di antaranya yaitu handling missing values, handling outliers, menghapus fitur yang tidak berpengaruh, serta menghapus baris-baris yang memiliki duplikat atau redundansi. Baik, berikut ini merupakan flowchart untuk pengerjaan proyek kami. Selanjutnya adalah beberapa proses yang sudah kami kerjakan. Mulai dari penentukan ide, data collecting, data processing. Untuk data pre-processingnya sendiri, yang pertama kami menangani missing value atau handling nilai nol. Yang pertama kami cek apakah ada kolom yang memiliki missing value, missing values. Dan di sini ada beberapa missing values ya, yaitu ada drug, ascites, hepatomegaly, spiders, kolesterol, copper, alpos, SGOT, triglycerides, platelets, prothrombin, dan stage. Untuk handling nilai nol ini, kami gunakan metode dengan cara menghapus baris yang memiliki nilai missing values. Ini mengurangi ukuran dataset, tetapi memastikan tidak ada nilai kosong yang mempengaruhi hitungan. Setelah melakukan handling nilai nol ini, dataset berkurang sehingga menjadi hanya 276. Selanjutnya, yaitu handling outliers. Setelah melakukan pengecekan outliers, nilai-nilai yang di atas yang berada di luar batas bawah dan batas atas akan diganti dengan nilai batas terdekat. Untuk rumusnya, ini batas bawah yaitu kuartil 1 dikurangi 1,5 kali IQR, dan batas atasnya kuartil 3 ditambah 1,5 kali IQR. Selanjutnya, yaitu label encoding. Ini merupakan mengganti nilai kolom kategorial yang awalnya itu berupa boolean yang Y, N, F, M ini diubah menjadi encoding menjadi 0, 1. Setelah itu, selanjutnya, yaitu menghapus kolom tidak berpengaruh. Dalam proses ini yang dihapus adalah kolom ID karena tidak mempengaruhi
atau tidak relevan dengan kolom-kolom yang lainnya. Setelah itu dilakukan hapus baris duplikat untuk menghindari data redundan. Selanjutnya, dilakukan data splitting. Dataset dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu training data sebanyak 70% untuk membangun model dan testing data sebanyak 30% untuk mengevaluasi model. Pembagian ini dilakukan dengan stratifikasi untuk menjaga proporsi kelas dan dilakukan secara random. Untuk model trainingnya, kami menggunakan 3 algoritma dan 2 pendekatan. Algoritmanya sendiri adalah KNN, Random Forest Decision Tree. Dan pendekatannya yaitu SMOTE dan tanpa SMOTE. Selanjutnya, yaitu model evaluasi. Di sini kami menggunakan 3 metrik. Yang pertama adalah akurasi untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total data. Yang kedua adalah confusion matrix, yaitu memberikan gambaran tentang prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Lalu classification report untuk memberikan metrik tambahan seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Baik, selanjutnya adalah output yang kami peroleh dari beberapa model yang kami lakukan. Jadi untuk model KNN, setelah kami melakukan beberapa tahapan seperti tadi, maka didapat hasil yang terbaik ternyata akurasinya senilai 0,77, yang mana model ini dihasilkan dari metode train test split dan juga melalui pendekatan tanpa smoothie. Dapat dilihat bahwa dalam model ini sangat kurang sekali untuk memprediksi kelas kedua atau ya sekitar sampai 0,17 untuk recallnya dan F1 score untuk kelas keduanya itu sampai 0,21. Selanjutnya, selanjutnya yakni output untuk random forest. Nah, ini adalah output terbaiknya yang mana diperoleh dari metode smoothie. Dapat dilihat ini juga sama di kelas ke-1 atau kelas kedua ini nilainya itu benar-benar sangat jelek dibanding kelas yang lainnya. Selanjutnya, dan yang terakhir output yang dihasilkan oleh model decision tree. Di sini mempunyai akurasi 0,68 dengan eh, dengan hal yang sama seperti yang tadi, yang mana model ini tuh sangat kesulitan untuk memprediksi kelas kedua atau ke-1 yang ada di label ini. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kendala yang kami alami dalam melakukan proyek kali ini. Yang pertama, missing value yang sangat banyak, sekitar seperempat ataupun lebih dari jumlah data yang ada. Kemudian dataset yang kita miliki sangat sedikit, yakni hanya 418 baris. Selanjutnya, distribusi data target yang tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan output yang dihasilkan 3 model tadi itu sangat jelek dalam memprediksi kelas 1 ataupun kelas keduanya. Baik, selanjutnya sudah. Baik, ini adalah kontribusi yang kelompok kami lakukan, dapat dilihat dalam PPT. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.